Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan membuat racikan PC gaming. Gaming yaitu ada menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3500X. Ini yang serinya terbaru untuk saat ini, karena ini tuh hanya dijual di Cina saja. Tetapi untuk sekarang dia tuh terjual di seluruh dunia, tidak hanya di Cina saja. Untuk Ryzen 5 3500X maupun 3500 yang biasa. Di sini saya akan membuat racikan PC yang 3500X untuk gaming ya. Yang dimana jika dibandingkan dengan Core i5 9400F ini tuh lebih bagus 10%, nggak sampai lah 5-10% mungkin ya, yang dimana itu lebih bagus jika dibandingkan dengan Intel Core i5 9400F. Jadi untuk gamingnya ini lebih bagus jika dibandingkan Intel. Maka dari itu ini tuh saingan dengan Core i5 9400F yang dimana lebih tinggi sedikit jika dibandingkan dengan itu, yang dimana dari segi harga ya kurang lebih sama lah. Seperti itu, dan sebelum saya lanjutkan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja. Yang pertama yaitu kita menggunakan Ryzen 5 3500X ini ya, 3,6 GHz up to 4,1 GHz. Ini bisa DOC prosesornya, dan juga harganya 2.139.900 atau 2.140.000 lah kalau dibulatkan seperti itu. Anda bisa beli di Win Komputer ini ya, di Surabaya. Dan juga tambahan ini tuh tanpa sponsor dari Tokopedia maupun dari tokonya ini ya. Saya tuh mencari harganya sangat murah sekali dan juga ready stock barangnya seperti itu. Lalu dari segi speknya, Ryzen 5 3500X dia tuh tidak ada spek resminya di sini. Kok resmi sih? Ya detailnya lah. Kita bisa lihat di webnya resmi AMD ini ya, 3500X tulisannya Cina ya, karena itu hanya dijual di Cina. Tetapi itu sekarang di seluruh dunia sudah bisa dibeli. Dan di sini mempunyai 6 core dan juga 6 thread. Kenapa enggak 6 core 12 thread? Karena ini tuh saingannya dengan Core i5 9400F, yang dimana sama-sama 6 core 6 thread, tetapi ini lebih tinggi. Tetapi ini untuk editing juga masih sanggup sih. Tetapi ini untuk editing masih lebih bagus yang Ryzen 5 2600 yang biasa, karena mempunyai 6 core 12 thread. Tetapi untuk gaming ini tuh lebih bagus karena mempunyai ini ya, total chance 32 MB. Jika dibandingkan yang Ryzen 5 2600 dia tuh lebih sedikit, lebih jauh lah. Jadi untuk gaming silahkan pilih ini, tetapi untuk editing silahkan pilih Ryzen 5 2600 yang biasa atau yang X lah, dikarenakan mempunyai 12 thread. Jika dibandingkan dengan yang ini dia tuh mempunyai 6 thread seperti itu. Dan di sini buatnya 65 watt ya TDP-nya ya, dan juga memori spesifikasi 3200 mHz untuk RAM-nya. Seperti itu. Dan kita lihat dari segi stoknya, di sini ulasan diskusi tidak ada, ulasannya terakhir yaitu tanggal atau 5 hari yang lalu nih ya. 5 hari yang lalu berarti kalau dikira-kira sampai sekarang itu ready barangnya ya. Anda bisa chat aja lah di sini diskusinya langsung, Anda bisa chat barangnya ready atau tidak. Kalau menurutku ini barangnya ready. Seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke motherboard. Motherboard saya menggunakan MSI B450M Pro M2 Max nih ya. Harganya Rp1.075.650, harganya naik 10.000. Kemarin harganya Rp1.060.000-an lah, sekarang 70.000-an. Jadi Anda bisa beli ini MSI. Untuk rekomendasi saya MSI ya, kalau kalian ingin lebih irit budgetnya silahkan pilih ASRock atau yang lainnya lah, harganya di bawah 1 juta. Ini yang serinya Max, ini tuh sudah support generasi ketiga tanpa ada update BIOS lah. Silahkan langsung tancapkan saja ke sini prosesor kalian yang generasi 3. Tidak perlu ribet lah untuk mengupdate BIOS, dan Anda bisa beli di Silicon One Komputer di Bandung ini ya. Di sini speknya kurang ada, inilah speknya untuk tidak detail lah. Kalau detail silakan ini ya, ini tinggal diklik kanan masuk ini ya. Untuk spek detailnya B450M Pro M2 Pro Max lah, inilah pokoknya. Ini dia tuh support sampai 3466 mHz untuk memori RAM-nya, tapi di OC ya. Kalau standarnya paling 2400 lah, tinggal Anda OC sendiri menggunakan memori ThreadEdge. Bagi pemula ini sangat gampang sekali ya. Anda bisa menggunakan memori ThreadEdge untuk meng-OC dengan mudah sekali prosesor maupun RAM. Inilah penampakannya, Anda bisa cek sendiri ya. Seperti biasa lah, tidak ada RGB nya karena harganya itu sangat murah sekali ini jika dibandingkan dengan harga yang di atasnya. Ini dari segi diskusi dia tuh ready-nya kapan? 29 Januari, berarti itu 1 bulan yang lalu lah itu ready. Tetapi dari segi ulasannya di sini 1 minggu yang lalu, berarti itu ready ya. Kalau tidak ready kalian bisa cari di toko lainnya, kurang lebih harganya sama lah seperti ini. Dan kita lanjutkan saja ke RAM. RAM di sini saya menggunakan RAM Viken Tsunami 8GB dual channel ya, ini ya 2x4 2666 mHz CL16 ini ya. Ini juga bisa di OC karena sangat bagus sekali karena ada heatsinknya untuk Vikennya ini.
Anda bisa mengoce sampai ke 3000-an lah, tergantung ininya ya, kuat atau tidak memorinya. Paling standar sih ya 2993 sih, kalau ingin lebih ya 3200 atau yang ke atasnya. Anda bisa beli di Valkyrie Online Shop ini ya, di Jakarta Pusat dengan harga 638.000, sangat murah sekali ya ini. Dan juga dari segi speknya Anda bisa cek di sini semua, 1,2 volt 2666 CL16 ya, ini semua Anda bisa cek. Dan juga ini random ya, Samsung, Hynix maupun Micron untuk merek memorinya ya. Ya lebih bagus yang Samsung sih, kalau lebih bagus kalau beruntung ya untuk kalian. Di sini DDR4 8GB, kita cek diskusinya terakhir yaitu 1 jam yang lalu 29, ya ready lah kalau menurutku lah. Ini juga 27 Februari ready semua. Kalau kalian ingin yang C15 silahkan beli ini. Kalau kalian ingin yang RGB silahkan klik di ini ya, 768.000. Tetapi di sini saya itu cari harga dengan harga yang murah ya, 638.000. Ini sudah lebih dari cukup untuk main game. 8GB cukup lah. Kalau 16GB sih untuk streaming dan yang lainnya juga bisa sih. Tetapi untuk 8GB menurutku ya cukup lah untuk streaming lah. Dikarenakan saya juga pernah coba ya 8GB dia itu untuk streaming menggunakan Ryzen 3 2200G dan juga RX 460. Dia lancar untuk streaming ya, tapi tergantung gamenya dan juga tergantung settingannya gamenya seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke ini VGA. Saya VGA menggunakan Power Color RX 570 Red Dragon 4GB GDDR5, harganya 1.810.000. Kenapa saya pilih RX 570? Karena untuk gaming saya lebih rekomen ke ini jika dibandingkan dengan yang Intel. Untuk gaming itu harganya VGA lebih di atas 2 juta. Kalau ini ya lumayan lah kalau AMD RX 570. Dan di sini Anda bisa beli di US Store ya ini ya. Dan juga barangnya seperti ini, dual fan. Jadi supaya lebih dingin lah jika dibandingkan dengan yang single fan. Ini ada 5 port, DVA, HDMI, DisplayPort 3. Nih. Dan di sini juga ada unboxingnya, Anda bisa cek aja di videonya ini, unboxing Red Dragon RX 570. Di sini speknya semua ya, Anda bisa cek aja di sini semua. Di sini tuh TDP-nya tidak ada tulisannya TDP-nya ya. Tetapi rekomen 450 watt untuk power supply. Untuk speknya 570 itu dia tuh hampir setara dengan 1060 yang sekarang untuk update drivernya ya. Karena 1060 sekarang tuh dia tuh agak-agak down lah untuk main game lah. Yang dimana itu di bawahnya 1060 dan juga di atasnya 1050 Ti. Kalau untuk 1650 di atasnya ya, kalau yang 1650 Super ini masih kalah untuk 1650 Super. Seperti itu, kita lihat dari segi diskusinya, kita cek barangnya ready atau tidak. Kita cek 30 Januari dia tuh ready. Kita cek terus 31 Januari, berarti 1 bulan yang lalu. Kita lihat dari segi ulasannya terakhir yaitu 2 minggu yang lalu. Jika dihitung ready lah, kalau dilihat-lihat lah. Kalau tidak ready kalian bisa cari di toko lainnya. Kalau kalian ingin yang lebih murah silahkan beli yang versinya bekas. Untuk VGA bekas ya, bukan yang baru ya. Kalau bekas harganya 1,3 1,4 lah. Kalau kalian ingin hemat ya silahkan beli itu. Tapi ya terserah kalian lah, ingin baru atau bekas. Dan kita lanjutkan saja ke ini ya, power supply Cooler Master MWE 450 watt 80 plus. Ini sangat terkenal sekali dan juga sudah banyak orang yang mengetes ini. Yang MWE 450 yang watt ya, 80 plus watt sih. Harganya 545.000. Anda bisa beli di Alea Komputer ini ya, di Jakarta Pusat. Di sini speknya semua. Kenapa saya pilih ini? Karena itu harganya sangat murah sekali dan juga sudah banyak orang yang menggunakan ini, sangat bagus sekali. Meskipun di sini dia tuh rekomend 450, jadi yang mepet ya. Ini kan 450, ini juga 450. Tetapi banyak orang yang ngetes dia tuh menggunakan 1080 Ti atau VGA high lah. Yang dimana hacknya itu seperti 1080, 1070, 1070 sih ya kalau bisa janganlah. Kalau 1060 masih boleh. Kalau untuk RX 580 masih sanggup sih. Ya karena teman saya juga menggunakan ini di RX 580. Sampai saat ini masih aman-aman saja sih power supply-nya, jadi aman untuk RX 580. Jadi untuk RX 570 ya aman lah. Seperti itu, kita cek dari segi diskusinya, barangnya terakhir ready 14 Februari ready. Berarti sekitar 2-3 minggu yang lalu. Kita cek dari segi ulasannya terakhir 6 bulan, 7 bulan. Ya kalau dibilang ya ready lah kalau menurutku lah. Anda bisa cek aja langsung di sini kalau kalian ini beli, tulis pertanyaan ini. Kalau tidak ready kalian bisa cari di toko lainnya. Harganya kurang lebih sama lah. Kalau bisa dapat yang harga di bawahnya ya lebih bagus lah.
Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ke ini fan prosesor yang dimana mereknya PC Cooler G1X4 CPU Cooler Red LED. Di sini berwarna merah, yang ini ya, di sini ya. Harganya 215.000. Anda bisa beli di Berlian.com di Surabaya. Ini penampakannya. Kenapa saya pilih ini? Karena menurutku sih ini sangat bagus ya. Kalau kalian ingin yang lebih bagus atau lebih dingin, silahkan cari di harga di atas ini. Kalau menurutku ini sudah lebih dari cukup untuk mendinginkan prosesor kalian lah 3500X. Karena saya itu juga menggunakan ini ya. Tapi yang serinya di atasnya lagi yang 5 pin. Ini kan 4 pin. X4 kan 4 pin, tapi saya itu X5 yang dimana 5 pin. Untuk saya sih sangat bagus sekali sih kalau menurutku, sampai sekarang masih saya pakai. Jadi ya bagus sih. Dan di sini diskusinya kita cek, dia tuh terakhir 25 Januari ready. Kita cek dari segi ulasannya 1 bulan yang lalu, ya 1 bulan lah. Kalau misalnya tidak ready, kalian bisa cari di toko lainnya. Dan kita lihat dari segi speknya di sini, ini tuh support sama Intel maupun AMD semua ya, kecuali AMD Threadripper karena itu sangat besar sekali. Dan di sini speknya Anda bisa cek semua, yaitu menggunakan fan 12 cm ya, ini ya, 12 x 12 lah. Ini dia. Ada warnanya biru maupun merah, tapi di sini ratingnya itu warna merah ya. Saya juga punya warnanya biru sih untuk ini, yang 5 pin. Ini 4 pin, sangat bagus sekali sih. Kalau punya saya itu menggunakan yang X5, dia itu untuk idle-nya 36 lah. 36 dalam kondisi ruangan non AC. Kalau full load-nya sih paling 60-an lah. Tetapi kalau menggunakan AC paling ya 30 derajat lah untuk posisi idle. Tetapi untuk full load-nya saya juga belum pernah coba sih. Kalau idle pernah coba, tapi kalau full load belum pernah coba. Untuk yang punya saya, bukan yang ini ya. Kalau yang ini kurang lebih sama lah, cuma beda di bagian pipanya. Kalau punya saya 5, kalau yang ini 4. Dan juga di bagian atasnya sini sih, di bagian atasnya sini dia tuh terbuka. Kalau yang ini, kalau punya saya tertutup. Seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke ini, Wdekin SSD 240GB M.2 ini ya. Kenapa saya pilih ini? Karena untuk harga SSD yang SATA yang kabel itu biasa, dia tuh harganya sangat tinggi sekali untuk sekarang. Karena sekarang tuh harga SSD meningkat. Jika dibandingkan dengan yang dulu 1 bulan yang lalu lah, dia tuh masih turun banget. Sekarang meningkat ya. Kenapa saya pilih M.2? Karena harganya sangat murah sekali jika dibandingkan dengan yang M.2 yang lainnya. Dan juga tokonya ini sangat murah sekali untuk yang serinya ini jika dibandingkan dengan toko yang lainnya lagi. Harganya 449.000. Anda bisa beli di VC komputer ini ya. VC lah. Ini. Dan di sini juga mobilnya support M.2 ya. Di sini juga ada slotnya, Anda bisa cek di sini ya. Ini M.2 ini ya, ada slotnya M.2 maupun NVMe terserah kalian. Tapi di sini M.2 ini Anda bisa beli di sini, kecepatannya yaitu 500-an lah kalau yang ini ya. Kalau nggak salah sih ya 550 untuk membaca, untuk menulis 400-an ya. Seperti itu. Diskusinya kita cek terakhir 29 Februari, berarti 5 hari yang lalu, berarti itu ready ya. Ini ready-nya itu dia tuh bilangnya 3 Maret, berarti itu 2 hari yang lalu ready untuk barangnya ini. Dari segi ulasan ya belum ada sih, tetapi dari segi diskusi dia tuh 2 hari yang lalu ready. Silahkan beli di sini cepet-cepetan karena ya cepet habis lah. Masalahnya di sini tuh harganya sangat murah sekali untuk tokonya di sini ya. Untuk tokonya yang lain harganya itu hampir 500 ribuan lah, 500 lebih lah kadang-kadang. Seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke harddisk. Harddisk di sini saya menggunakan ini yang bekas tapi like new. Dan juga ada tulisan promo. Dan di sini harganya 300.000 untuk yang 1 tera. Anda bisa beli di PC murah komputer. Dan juga di sini packingnya aman. Saya juga pernah beli di sini, packingnya aman dan juga harddisknya sampai sekarang masih bagus. Dengan harga yang berapa sih ya? 180 ribuan lah. Yang 500 GB. Tetapi ini yang 1 tera harganya 300.000. Anda bisa beli di sini. Yang penting ada garansinya, garansi 1 minggu. Dan juga kita bisa cek di sini ya, atau di sinilah ceknya ini. Salah satu reviewnya dia itu 100% health-nya dan juga performa 100% sempurna dari segi keterangan di note-nya sini. Jadi ini tuh sangat bagus lah kalau menurutku lah, dengan harga yang murah dapat 1 tera dan juga performanya dia tuh bagus semua. Dan juga membacanya 98, menulisnya 30. Oh bukan, jadi mana membacanya 98 dan juga menulisnya 88. Kita cek aja dari segi diskusinya terakhir 2 hari yang lalu nih ya, ulasan ya, berarti ready. Dan juga dari segi diskusi kita cek ini tuh 23 Februari ya, sudah 2
2 minggu yang lalu, tetapi dari segi ulasan dia itu terakhir 2 hari yang lalu. Berarti kalau menurutku sih ini barangnya ready ya, Anda bisa beli di sini di PC murah komputer seperti itu. Dan kita juga saja yang terakhir, yaitu kita menggunakan ini casing Armageddon Nimbus N5 Aurora Micro ATX Gaming PC. Ini di bagian depan sudah ada kayak LED lah untuk RGB supaya lebih wow. Ini micro ATX bukan yang ATX. Dan di sini dari segi gambarnya ada slot SSD di bagian belakang dan juga harddisk, SSD juga harddisk. Jadi ada 1, 2, 3 harddisk dan juga SSD. Tetapi kan saya di sini tidak menggunakan SSD yang SATA lah, tetapi menggunakan yang M.2. Jadi ya tidak usah di sinilah supaya space-nya lebih longgar. Di sini ada power supply-nya, power supply cover kalau tidak salah. Tapi tidak ada gambarnya di sini. Ini semua speknya Anda bisa cek di sini semua ya, speknya di sini. Dan dari segi speknya di sini semua Anda bisa cek semua ya, di sini ada tulisannya. Dan harganya 309.000. Anda bisa beli di daftar harga komputer ini ya di Jakarta Pusat. Dan juga untuk tambahan untuk PC atau casing ini kalian bisa beli di daerah kalian, jangan beli online. Kalau beli online itu mengoprok di bagian ini ongkirnya 12 kg. Jadi ya 300.000 lah ibaratnya lah. Harganya total berarti 609.000. Kalau saya sarankan harus beli di toko terdekat kalian, maupun mau inden kayak mau harganya naik sedikit ya tidak masalah lah, naik 10.000 atau 50.000 tidak masalah, yang penting jangan beli online. Kalau tidak, kalian yang daerah Jakarta silahkan mampir ke tokonya ini, beli ini harganya 309.000. Dari segi diskusinya dia itu terakhir 5 jam yang lalu 29 Februari dia itu ready, berarti 5 hari yang lalu ini ready. Silahkan beli di tokonya langsung, jangan beli online karena sangat mengeprok sekali untuk ongkirnya ya. Di sini ulasannya terakhir kita cek 2 bulan yang lalu. Kalau menurutku ini tuh ready ya. Ini 1 minggu yang lalu juga ada. Silahkan beli di daerah kalian maupun inden maupun tidak. Atau harganya naik sedikit lah, tidak masalah. Dan total dari semuanya ini yaitu ini totalnya ya. Ada Ryzen 5, MSI, Weekend, Power Color, VGA, Clone Master, PC Cooler, SSD, harddisk, dan juga casing Armageddon. Ini totalnya semua yaitu 7.481.550. Jadi kalau dibulatkan ya 7,5 juta lah ini ya. Dan juga jasa rakit dan juga install OS bisa nambah 50.000 sampai 100.000. Jadi totalnya ini ya 7,531 maupun 7,581 ini. Kalau kalian bisa rakit PC dan juga install OS, jadi harganya ini. Dan juga tambahan ini tuh belum termasuk ongkir ya, belum termasuk ongkir. Dan juga kalian harus diusahakan untuk mencari gratis ongkir dan juga cashback. Kalau kalian menggunakan cashback, kalian bisa menghemat sampai 200 sampai 300.000 ini ya. Jadi harganya 7,1 maupun 7,2 kalau kalian main cashback ya. Kalian bisa cari cashback di Shopee maupun di Tokopedia, terserah kalian. Dan ini totalnya semua 7.500.000 lah, bisa diibaratkan seperti itu atau dibulatkan lah. Dan juga saya sarankan untuk mencari part-partnya di beda-beda toko, karena setiap toko itu harganya beda-beda ya. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Kalau kalian mencari part-partnya ini di satu toko, harganya itu paling 8 juta maupun 9 jutaan lah. Kalau bisa cari di toko-toko termurah, kalian beli semua, lalu kalian kumpulkan jadi satu, kalian rakit sendiri, dan juga atau kalian tidak bisa rakit PC, kalian bisa rakit di toko terdekat kalian. Cuma nambah ini, jadinya totalnya ini. Ini sangat disarankan untuk membeli online, part-partnya berbeda-beda maupun tokonya berbeda-beda. Kalau misal satu toko ya harganya paling 8 jutaan sampai 9 jutaan maupun sampai 10 juta juga bisa, tergantung tokonya ya. Seperti itu, dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lain yang mengenai rakit PC Intel maupun AMD editing maupun gaming, dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.